Ribuan orang dari berbagai daerah menyerbu markas komando Yon Arhanutse Gedangan Sidoarjo. Mereka berebut masuk untuk mendapatkan vaksin Sinovac gratis. Warga abaikan protokol kesehatan saat masuk demi vaksinasi. Anggota TNI dari Yon Arhanutse dikerahkan pengamanan selama vaksinasi. Pemberian vaksinasi gratis melibatkan puluhan tenaga relawan kesehatan. Pemerintah menyediakan 25.000 vaksin. Hari ini ditargetkan 10.000 hingga 12.000 vaksin. Ya, baru pertama. Oh gitu ya? Iya. Kemarin Mbak? Baru ini, Pak. Oh, kemarin sempat takut gitu ya? Iya. Terus sekarang? Sudah enggak. Udah nggak takut ya? Iya. Ini sementara karena pendataannya via desa, maka di Gedangan. Besok kita akan coba ke kecamatan yang lain. Jadi sedesa, kemarin itu kita masih garap per desa 1.000 sehingga datanya sudah real. Kemudian tinggal masuk screening, kemudian kita vaksin. Hingga kini sudah ada 500.000 orang yang telah menerima vaksin. Kebakaran melanda pabrik pembuatan sepeda di kawasan Jalan Babakan, Ciparai, Kota Bandung. Api berkobar dalam pabrik yang sedang tak beroperasi di masa PPKM darurat. Kaca pabrik harus dihancurkan untuk memudahkan proses pemadaman. Petugas terpaksa menjebol tembok dan gerbang agar bisa masuk untuk menjinakkan api. Kobaran api dengan cepat merembet ke seluruh ruangan dalam pabrik. Menurut saksi mata, diduga kebakaran bermula saat salah satu mesin mengalami hubungan pendek arus listrik, lalu terbakar dan merembet ke gudang ban. Dari ruang ban kayaknya. Hah? Dari ruang ban. Terus merembet kemana kah? Terus ngerembet ke ruang packing sepeda yang sebelah sini. Ya kan? Tahu packing sih karena emang udah pada dikasih kardus kan gitu kan. Udah di packing gitu. Terus ini sih yang mempersulit memang akses buat masuk ke dalamnya. Karena kebanyakan yang dikunci karena pada libur kan. Ada 18 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk mengatasi kebakaran yang melanda pabrik pembuatan sepeda. Melamar pujaan hati, salah satu proses yang banyak dinanti orang. Namun saat lamaran ditolak, sakit hati yang dirasakan. Seorang pemuda tega membunuh wanita pujaan hatinya di Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Dibantu temannya, pemuda tersebut menghabisi nyawa dengan membakar korban. Pemirsa, selain kasus pembunuhan tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Seorang pria dengan dibantu satu rekannya tega membunuh dan membakar kekasihnya di Cisauk, Tangerang, Banten. Pelaku sakit hati lantaran setelah 2 tahun menjalin cinta, korban menolak lamarannya untuk menikah. Di perkebunan desa Suradita, Kabupaten Tangerang, Banten inilah SZ, seorang wanita tewas dibunuh dan jasadnya dibakar oleh tersangka UT dan rekannya DS. Aparat Polres Tangerang Selatan membawa UT untuk menjalani rekonstruksi, sementara tersangka DS dihadirkan melalui daring lantaran terkonfirmasi COVID-19 dan diisolasi. Dari 25 adegan terkuak jika korban yang dijemput tersangka usai pulang kerja dianiaya dengan sadis menggunakan tangan kosong hingga tak sadarkan diri. Tidak sampai di situ, tersangka kemudian menutupi jasad korban dengan ranting kayu dan karung dan menyulut api yang membakar korban hingga meregang nyawa. Pembunuhan sadis ini ternyata sudah direncanakan tersangka. Dan pembakaran jasad korban diakui keduanya karena terinspirasi film di televisi. Ada 25 adegan yang saat ini pelaksanaan rekonstruksi. Korban tewas di adegan keberapa, Pak? Ke-15. Hubungan kedua tersangka apa? Hubungan kedua tersangka ditusuk atau di apa?
Dicekik kemudian lehernya juga diinjak. Pak, Setelah itu langsung dibakar. Hubungan kedua tersangka apa, Komandan? Kedua tersangka itu hubungannya pertemanan tapi saking dekatnya sehingga si UT ini sudah menganggap DS ini sebagai adiknya. Dua-duanya bersama-sama dari sejak hari Senin memang sudah merencanakan. Tapi yang punya niat dari awal itu adalah DS, kemudian yang mencarikan tempatnya UT. Sementara itu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya sesosok jasad perempuan ditemukan mengenaskan dengan kondisi hangus terbakar di perkebunan warga Suradita, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan, korban diketahui bernama Siti Zahra, 19 tahun. Korban merupakan tulang punggung keluarga. Ayah korban mengaku jika tersangka DS pernah datang untuk melamar anaknya. Namun keluarga menolak dan meminta waktu lantaran Siti Zahra usianya masih terlalu muda untuk menikah. Ya saya juga nggak tahu permasalahan dia punya masalah sama itu cowoknya. Yang jelas 2 minggu apa 20 hari dari sekarang itu pernah mau minta anak saya itu, artinya mau nikahi anak saya. Saya tolak dengan alasan pertama anak saya masih kecil dan dia juga tulang punggung keluarga. Dengan sudah tertangkapnya pembunuh anak mereka, keluarga berharap agar kedua tersangka bisa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Selain di Tangerang, Banten, pemirsa, ini di Sumatera Selatan menolak diajak menikah. Seorang wanita di Musi, Banyuasin dibunuh kekasihnya. Mirisnya, korban diperkosa sang kekasih bersama 4 rekannya lalu dihabisi. Dan untuk menghilangkan jejak, jasad wanita muda dibuang ke sungai hingga akhirnya ditemukan warga. Tim Serigala Satreskrim Polres Musi Banyuasin bersama tim Spartan Crime Hunter Polsek Sangadesa menggerebek persembunyian pelaku pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita di Desa Panai Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 3 dari 5 pelaku yang ditangkap ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Sementara 2 pelaku lain yang merupakan otak dari pembunuhan sadis ini masih dalam pengejaran. Ini bermula saat salah satu pelaku yang merupakan kekasih korban sakit hati lantaran ajakan menikahnya ditolak. Pelaku kemudian merencanakan pembunuhan ini dengan mengajak 4 rekannya. Saat diajak bertemu, korban dibawa ke areal kebun sawit lalu diperkosa bergiliran oleh 5 pelaku. Korban yang sudah tidak berdaya lalu dibunuh dan jasadnya dibuang ke sungai untuk menghilangkan jejak. Dapat kita temukan, ya, kita simpulkan telah terjadi peristiwa tersebut, yang mana kejadian tersebut kita amankan tersangka yang diduga berjumlah 5 orang. Ketiga tersangka pembunuhan sadis tersebut kini mendekam di sel tahanan Polres Musi Banyuasin untuk diproses hukum dan menanti 2 rekannya ditangkap. Ketiganya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sebelumnya jasad seorang wanita ditemukan warga penuh luka di sungai Desa Panai dan tanpa busana. Di dasar sungai polisi juga menemukan senjata tajam milik pelaku. Polisi membekuk pelaku pembunuhan seorang wanita dengan luka di leher yang ditemukan di kontrakan di daerah Cipayung, Depok, Jawa Barat. Pelakunya merupakan suami siri korban yang nekat lantaran sakit hati kerap dihina. Kasus tewasnya seorang wanita dengan luka di leher berhasil terungkap. Setelah tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Depok melakukan penyelidikan, pelaku yang merupakan suami siri korban berinisial AM berhasil diamankan. Sebelum ditangkap, pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Mampang, Jakarta Selatan dan Tangerang, Banten. Hingga akhirnya petugas gabungan dari tim Jatanras Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Depok berhasil meringkus pelaku di rumah istri resminya di wilayah Cilebut, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku mengaku motif menganiaya korban karena sakit hati, kerap dihina tidak berguna, dan tidak bisa memuaskan nafsu birahi korban.
Dari pengakuan pelaku kepada polisi, korban dianiaya di kamar usai melakukan hubungan badan. Pelaku melukai leher korban dengan pisau. Setelah korban tak sadarkan diri, pelaku membawa korban ke kamar mandi. Setelah meletakkan tubuh korban di dalam kamar mandi, pelaku pergi meninggalkan rumah kontrakannya menuju ke rumah istri resminya. Dina kata laki nggak berguna. Di sini Dina gimana? Laki nggak berguna, laki nggak bisa apa-apa. Terus nggak bisa muasin dia. Saya. Emang istri-istrinya profesinya apa? Tadinya seorang Guru apa SD? Guru PAUD. Oh, guru PAUD. Berarti pas nikah itu emang posisinya itu istri-istrinya sebagai seorang guru. Dari tahun 2017. Iya. Pelaku terjerat 2 kasus berbeda, yaitu pencurian ponsel yang ditangani Polda Metro Jaya serta kasus pembunuhan yang ditangani Polres Metro Depok. Jadi motifnya karena istrinya ini sering menyampaikan kepada yang bersangkutan tuh seperti kata-kata kasar bahwa kamu laki-laki tidak berguna dan sebagainya lah. Makanya yang bersangkutan kesal. Yang bersangkutan mengajak dengan modus mengajak istrinya untuk berhubungan. Pada saat mau berhubungan langsung ngambil cutter, langsung borok leher. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, seorang perempuan di Kelurahan Pondok Jaya, Depok, Jawa Barat ditemukan di rumah kontrakannya dengan luka senjata tajam di bagian lehernya. Korban ditemukan warga masih bernyawa, namun meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. Warga langsung mengevakuasi korban dengan mendobrak pintu rumah kontrakan yang terkunci. Awalnya, pemilik kontrakan curiga karena mendengar korban berteriak minta tolong dan menggedor pintu kamar mandi. Ketika ditemukan warga, korban dalam kondisi bersimbah darah di kamar mandi rumahnya dengan kondisi luka senjata tajam di bagian leher. Sementara itu, pemirsa, pada bulan Mei lalu, seorang pria di Cianjur, Jawa Barat tega membakar kekasihnya hanya karena tidak mau diputuskan cintanya. Korban tutup usia setelah dirawat intensif 1 minggu karena luka bakar 60%. Inilah Dede Iskandar alias Bentar, pria yang tega membakar kekasihnya saat diciduk di hutan kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Pria 32 tahun ini kemudian langsung dibawa ke Polres Cianjur dan ditetapkan menjadi tersangka. Sambil terisak di hadapan polisi dan wartawan, Dede Iskandar mengaku tega membakar kekasihnya lantaran cemburu dan tidak rela cintanya diputuskan. Peristiwa ini berawal saat Dede mendatangi rumah korban. Keduanya kemudian bertengkar lantaran korban ingin mengakhiri hubungan cintanya dengan Dede. Kecewa dan marah, pelaku dengan spontan menyiram bensin ke tubuh korban lalu langsung menyulutnya dengan api. Melihat kekasihnya terbakar, Dede sempat memeluk korban hingga dirinya juga ikut terbakar. Namun setelah itu dirinya langsung kabur meninggalkan korban yang akhirnya ditolong warga. Spontan aja nyuruh anak-anak beli bensin. Udah diingatin kali ya? Hari itu juga langsung disuruh beli bensin anak-anak. Cewek itu anak orang sengaja mau bensin dulu. Cemburu apa gimana itu? Iya. Kenapa cemburunya? Kenapa si Indahnya ngapain? Sama cowok. Sama cowoknya. Kamu apanya Indah? Kita kan mau nikah habis puasa. Nyesal Pak dan Polisi menyita barang bukti diantaranya korek api, jerigen bekas bensin, dan 1 telepon genggam milik Dede Iskandar. Sementara korban yang menderita luka bakar serius hingga 60% meninggal dunia setelah dirawat intensif 10 hari di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Tanggal 11 bulan Mei 2021, korban atas nama Indah Diani meninggal dunia. Motifnya dan izin? Motifnya dan? Motif yang kita bisa gali bahwa tersangka atas nama DI alias Bentar alias Tolib bin Tolib ini mengatakan bahwa dia cemburu terhadap seorang laki-laki sehingga kemudian terjadi cekcok antara tersangka dan korban atas nama Indah Diani.
Atas perbuatan keji pada kekasihnya, Dede Iskandar terancam hukuman penjara seumur hidup. Kini jenazah korban dimakamkan di pemakaman umum Kampung Puncak Bayuning, Jawa Barat. Indah Daniarti merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari Ius dan Nur. Keluarga mengaku ikhlas dengan kepergian anak pertama mereka untuk selamanya. Keluarga berharap agar pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Saya ingin pelaku sadar atas kelakuannya, bahwa kelakuannya itu tidak benar, melanggar hukum. Saya hanya ingin aparat hukum, karena kita negara hukum, ya berilah hukum yang seadil-adilnya. Alhamdulillah saya ikhlas menerima kejadian ini. Ini sudah takdir anak saya. Sebelumnya pasca dibakar pelaku, Indah sempat dirawat di Puskesmas Cidaun. Karena luka bakar serius, Indah kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Namun setelah dirawat intensif 10 hari, Indah Daniarti menghembuskan nafas terakhirnya. Penemuan jasad dalam kantong plastik di sebuah ladang di Tanggamus, Lampung menggegerkan warga. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Realita.